Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Pertama puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu haturkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau. Alhamdulillah, rekan-rekan, saudara-saudaraku dapat bersilaturahim di Sumit dalam mukadimah dari acara Bisa Aja Bincang Santai ala Jakarta. Ini merupakan, insya Allah, merupakan salah satu wadah aspirasi, wadah berbicara, wadah opini, wadah politik, wadah keluh kesah apa yang harus kita lakukan di Jakarta ini. Selaku kita sebagai para pelaku bukan budaya, tapi kita pelaku kehidupan sosial di kampung kita sendiri. Mari sebelum kita mulai, kita berfatihah, kita niatkan pada para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita yang telah berkurang rahmatullah. Kiranya Allah jadikan selalu kubur yang rodoh min riyadil jannah. Al-hadi ini ahwalikum yang disolehah ila hadirin ya al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin Allahumma amin. Baik, saya rasa untuk mukadimah cukup sekian. Nanti kita opinikan apa yang harus kita diskusikan dan bicarakan. Untuk itu saya lempar kepada rekan saya Bang Ihsan Kamil dari Makredit Domain. Monggo. Bang Diki, semuanya juga terima kasih buat Ko Nining, buat Bang Kandai atas atensinya ya. Oke, menindaklanjuti rencana kita ya yang sudah kita bicarakan sebulan yang lalu adalah kita berniat untuk membuat suatu kegiatan yaitu podcast ya. Akhirnya kita juga baru kemarin dapat judulnya itu Bisa Aja ya Bang ya, Bincang Santai ala Jakarta, yang insya Allah kegiatan ini juga ya dapat apa ya, dapat apa Bang Kanda ini, dapat apa ya Bang Diki kira-kira nih? Dapat perhatiannya lah ya, dapat berbagi manfaat orang lain. Jadi di episode perdana ini ya kita cuma sekedar bincang-bincang aja lah, bincang-bincang dulu. Jadi belum terlalu fokus ya. Tapi yang jelas memang dalam sebulan ini kita berniat untuk membicarakan kegiatan yang waktu itu diperakasai oleh kawan kita nih, Ko Nining ya, acara nganterin teman ya. Jadi insya Allah bulan ini kita akan fokus membicarakan nganterin teman. Bagaimananya bisa saya lempar ke forum gitu kali ya, kita bincangkan ya. Ya. Oke, boleh, bisa dimulai dari siapa? Mungkin dari Ko Nining atau Bang Kandai atau Bang Diki? Ko Nining lah sebagai inisiator. Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Habib yang sudah membuat acara Bisa Aja ini. Ada adik saya Alpan Sauri, ada bendahara saya tuh Bang Dai. Tapi bukan sekarang, dia udah jadi bagian dari acara Bisa Aja ini ya. Baik Bang Kamil, menindaklanjuti obrolan kita waktu itu, di mana nganter tempat itu sendiri sebetulnya bisa terlaksana itu peran yang sangat besar itu dari Bang Diki sendiri, karena waktu itu kita ini aja ya Dik ya, kita flashback aja ya, bahwa waktu itu saya bincang-bincang sama Diki, apa ya Dik yang bisa kita angkat di condet ini, budaya Betawi yang benar memang punya condet. Diki bilang ya udah kok, yang tempat ada tuh, langsung tertarik gitu, karena memang nganter tempat ini udah nggak ada banget. Zaman saya sekolah tuh
terakhir SMP nih. Ayo lagi. Nah, dari bincang-bincang itu yang memang udah Allah, mungkin juga atas rahmat Allah lah, pasti itu berkat rahmat Allah banget. Dan juga memang berkahnya para ulama, aulia, ridhonya dari semuanya sampai bisa terlaksana acara ngantar teman pertama itu di bulan November 2021 dalam masa pandemi. Dan alhamdulillah juga berjalan baik, berjalan lancar ya. Dari Dinas Kebudayaan memberikan kita suatu lagi tawaran untuk mengadakan lagi di 2022. Dan alhamdulillah sudah terlaksana kemarin di bulan Juni 2022. Nah, tapi kita itu kan punya impian ya, membuat suatu acara itu jangan cuma di atas panggung saja, tapi bermanfaat juga buat orang banyak, tidak stuck atau tidak cuma jadi seremoni belakang. Sehingga ada obrolan saya sama Bang Dai, ada sama Diki juga, sama Bang Kamil ya, dan Bang Asep membuat suatu program-program seperti nanti mungkin konsultasi, kita bikin kalender, bikin buklet, dan salah satunya juga podcast ini. Apa sih tujuannya dibuat? Yaitu ada keinginan agar Nganten Teman ini kembali seperti dulu, bisa menjadi budaya condet yang dibangkitkan lagi dan syukur-syukur bisa lestari lagi, bergemalah nih nanti budaya ini, budaya yang baik ini di penjuru-penjuru condet seperti zaman dulu gitu, tidak punah sampai ya di kita aja, kita selesai, nggak ada lagi yang nerusin. Makanya tujuan dibuatnya program ini, syukur-syukur nanti bisa dibuat buku ya, buku panduan sehingga bisa jadi silabus buat di sekolah, di TPA atau madrasah. Itu harapan besar dari saya selaku penyelenggara dari Nganten Teman. Dan alhamdulillah saya berharap juga nih abang-abang di sini nih bisa bantuin ya, karena apalah diriku tanpa kalian, jujur aja. Apalah diriku tanpa kalian, kalau tanpa kalian aku tidak bisa apa-apa. Kita support banyak, dukungan juga, sehingga apa yang menjadi target, apa yang menjadi impian buat masyarakat banyak, khususnya generasi-generasi muda kita, anak-anak kita, untuk makin mengenal Al-Quran, makin mencintai Al-Quran bisa terwujud. Kayak gitu Bang Kamil. Saya balik lagi ke Bang Kamil ya. Ya, terima kasih Pak Nining, mulia banget ya, insya Allah. Ini antara tujuan kita bersama ini dapat menjadi apa ya, pembuka yang baik ya. Insya Allah ya Bang ya, semuanya ya. Gimana Bang Diki tanggapannya dari Bu Nining tadi? Bang Kandai. Bang Kandai itu perspektif Bang Kandai. Oh iya, perspektif Bang Monggo Bang Kandai. Monggo Bang Kandai. Ada strategi apa nih Bang Kandai untuk ingin program kita nih? Waduh, nggak kedengeran. Ya, mantap. Pertama ya saya juga bersyukur ya bisa bertemu, ya artinya dari berbagai macam kegiatan akhirnya kita menemukan di mana teman-teman yang menurut saya adalah satu frekuensi ya. Frekuensi artinya mereka ini mempunyai satu program untuk yang paling tidak kita berkehidupan di masyarakat gitu ya. Yang pertama ya ini sekilas ya histori ya. Dulu Bang Diki masuk jadi kita lalu ya, Bang Diki Dai, ayo kita bikin ini katanya, buku dan lain-lain ya. Artinya di sini kilas balik lah ya, disambung dengan ya kemarin dengan kegiatan Nganten Teman ya. Ini adalah satu event yang menurut saya adalah ada berkesinambungan satu program yang bisa mengena kepada generasi-generasi
selanjutnya. Artinya dalam membuat suatu event ini ada arti gitu, ada arti atau makna yang tersembunyi di dalam suatu kegiatan event ini. Jadi kenapa tidak kita membuat satu gerakan dengan berbagai macam strategi, misalnya dari acara nganten tempat ini kan yang inisiator dari ketua EBM Bu Nining ingin memberikan generasi muda ya terkait dengan ya nganten tempat atau Al-Quran, budaya yang hilang dulu supaya paling tidak eksis kembali dengan inovasi mungkin ya, inovasi yang terbarukan yang perkembangan zaman sekarang ini. Paling tidak ada beberapa budaya yang tidak dihilangkan tapi diinovasi. Artinya dengan teknologi ataupun berita maupun sosmed yang sudah berkembang ini memang satu tantangan besar, sehingga ya siapa lagi yang bisa untuk mencoba untuk membangun ya kan. Mungkin ya kalau kita di taklim itu sebenarnya berjalan gitu kan, dengan tidak diekspos keluar, hanya sebatasan taklim gitu ya. Artinya yang menenklok di dalam pemerintahan ini belum ada gitu yang dijadikan satu program ataupun kebijakan, sehingga paham-paham ataupun forum-forum yang masuk ke dalam satu program pemerintah itulah yang banyak yang kurang bagusnya, sehingga hal-hal yang positif ini berkurang gitu. Oleh karenanya ya mungkin dengan adanya membuat suatu karya sehingga budaya yang pernah hilang ini bisa eksis kembali dengan perkembangan zaman sekarang ini. Ya tadinya sih saya tertarik dengan itulah sebagai Ibu Nining sebagai inisiator membuat suatu karya. Karya ini bukan mata-mata untuk hanya dibagi-bagikan kepada komunitas ataupun beberapa orang, akan tetapi menjadi satu kebijakan yang paling tidak satu karya ini menempel kepada perpustakaan, pemerintah, sehingga menjadikan satu program untuk generasi yang akan datang ini gitu. Karena dengan adanya kebijakan itulah satu suaka politik kita gitu loh, untuk menetap atau menjadikan ketetapan gitu. Jadi samping itu mungkin ya tidak bisa dengan membalikan sebuah tangan ya, kita proses lah ya dengan bikin ini tadi tuh ya, dengan ide bikin buklet, kalender atau podcast ini ya bisa dikatakan salah satu risetnya lah ya kan, untuk mencapai tujuan yang mungkin Ibu Nining banggakan gitu ya, untuk sebuah karya besar yang menjadikan generasi muda sekarang melek akan budayanya dan juga religiusnya. Mungkin itu aja sih ya Bang Kamil ya. Ya harapan besarnya ya dengan ya sebatas kemampuan lah yang saya miliki, mungkin lebih kepada menjahit ya lah, karena konsennya emang menjahit gitu kan. Jadi apa yang bisa menjadi Kamil bidangnya di podcast, Ibu Nining inisiator, Bang Diki di ya sebagai tokoh budaya dan sejarah lah ya, hikayat sejarah, dan Bang Mas Asep lah ya, Mas Asep sebagai penulis. Artinya ini bisa dikolaborasikan ya Bang Asep ya. Iya. Artinya ini bisa dikolaborasikan di dalam satu wadah ya kan, sehingga apa yang menjadi cita-cita besar ini bisa tercapai ya mudah-mudahan gitu. Jadi samping itu memang ya kita juga tidak luput lah ya untuk energi selain pikiran. Untuk menggapai itu kita juga perlu dengan logistik dan lain-lain, tapi itu tidak tertutup kemungkinan kita dengan berusaha dengan strategi untuk mencapai paling tidak
sedikit-sedikit lah. Ya. Baik Bang Kandai. Mungkin Bang Kamil itu dulu ya. Ya, baik, terima kasih Bang Kandai. Ini juga kita sambut nih kawan kita nih, Bang Asep Setiawan. Assalamualaikum Bang Asep. Masya Allah, ini yang kita tunggu-tunggu nih dari tadi nih. Iya, jadi tadi Bang Asep, Bang Diki tadi sudah membuka acara ini, terus Bu Nining juga sudah menyampaikan ya kan maksud tujuan, karena Bu Nining sebagai inisiator dari Ngantai Semat ya, dan juga barusan Bang Kandai juga menyampaikan ide-idenya dan keinginan tujuannya juga lah kayak gitu. Nah, kalau dari Bang Asep sendiri ini bagaimana nih dari pertemuan pertama kita ini, apa nih, ada masukan seperti apa nih dengan tujuan kita membuat satu acara seperti ini, terus nanti juga ada mau bikin buklet gitu. Barangkali ada ide-ide cemerlang apa ini dari Bang Asep nih? Halo. Ya, lo masuk. Hilang ya? Masuk. Ya gitu, silakan Bang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Iya, jadi kalau kita bicara malam-malam itu tanpa itu pinjam buah itu pinjam buklet itu apa namanya? Saya sih Suaranya kecil Bang Asep. Suaranya Kurang dekat. kalau iya gede Kurang. sebentar. Oke, dengar nggak? Kedengeran? Halo? Ya. Ya, kedengeran. Oke, jadi yang hasil malam kemarin itu saya sih lagi konsentrasi sebenarnya bikin rancang bikin buklet gitu. Jadi mau rancang bikin buklet, jadi belum apa-apa, cuma lagi cari-cari referensi juga buat kata pendahuluannya, terus nanti apa yang mau disajikan gitu. Itu sih yang saya lagi kerjakan sekarang ini gitu. Kebetulan barengan juga nih dengan apa, saya lagi ngerjain tugas dari teman-teman alumni SMP gitu. Tapi kalau Kedengeran nggak sih suara saya? kedengeran Bang Asep, kedengeran. kedengeran walaupun Oh, iya, kecil. Nah, Iya, berasa udah kencengin banget ini. Suaranya emang seksi. Tapi kalau menurut Bang Asep sendiri, Bang Asep, Jadi gitu. Ah. Bang Kamil, Bang Diki, Bang Kanda, Enzo, apa nih? Jadinya saya masih konsentrasi di itu pelaksanaan pembuatan buklet. siap. Tapi memang Kemarin kalau saya Bang, lagi belajar itu yang udah dikirim ya, tiga itu apa aja terbuka gitu. Kalau yang lihat itu kan lebih banyak ke blog iklan ya gitu daripada ini. Sementara yang kita butuhin itu isinya kemarin udah masuk di itu, tinggal dilengkapin aja ntar. Jadi tugas saya cuma melengkapin aja gitu. tapi ada ide apa gitu Bang Asep yang mungkin selain kita buat buklet atau buat apa gimmick atau podcast seperti ini, barangkali ada ide-ide apa lagi gitu Bang Asep untuk mempercepat tujuan kita ini gitu Bang Asep? Kalau saya sih berpikir gini, yang sudah kita rencanakan kemarin kita mulai aja jalan gitu. Oke. Mulai jalan aja, mulai dari podcast yang pertama gitu. Kemarin kan kita udah merencanakan dulu ini kita udah gitu kan. Iya. Nah terus tinggal bagaimana penggarapannya, ke depannya baru kita bagian program lain mungkin gitu. Iya. Nah kalau dari Bang Kandai sendiri, Bang Kandai, untuk ya kan tadi Bang Kandai sendiri bilang semua memang butuh proses dan banyak juga butuh ada finance segala macam. Strategi apa nih Bang yang udah disiapkan Bang? Yang pertama adalah terkait buklet dulu ya. Oke. Apa yang udah dikirim itu memang ya saya lemah dalam penulisan. Oke. Makanya saya butuh nanti Mas Kang
Bang Asep tuh untuk foto-foto buklet itu udah kita siapkan kerangkanya ya. Secara nanti yang penting bentuknya jadi dulu, masalah nanti ada revisi pertama, kedua, ketiga. Yang penting narasi penulisan yang nanti akan dibuat Bang Asep dikirim aja ke saya gitu ya. Kayak bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu ya. Ya mungkin ya emang perlu waktu Bang Asep ya untuk referensi dan lain-lain kali ya. Tapi kalau apa yang sudah jadi misalnya nih, yang penting kita punya deadline aja, misalnya Bang ini dulu ya, oke nggak apa-apa, nanti sudah ada bentuk kerangka atau paling nggak layout atau desain buklet, nanti kan ada perubahan revisi itu nggak masalah. Yang penting itu biar jalan aja Bang Asep, itu yang pertama. Terus kedua, terkait buklet, kalender dan juga podcast, ini aku juga mencari strategi selain donatur mungkin strategi sponsor ya. Kita coba menawarkan ke beberapa klien-klien yang ada semua yang udah pernah dimiliki. Udah nggak apa-apa, biarin. Biasa. Wajar Bang, wajar. Kalau di rumah Jadi ya mungkin yang aku yang minta ke Bang Asep itu pertama, terus ke Bang Kamil untuk apa, iklan apa yang bisa dijual untuk benefit ke para sponsor, biar kita masukin bikin proposal maupun paket iklan gitu, Bang Kamil ya. Oke. Untuk nanti di podcastnya. Jadi misalnya dari Bang Kamil kan podcast, misalnya nanti ada iklan di backdrop, ada iklan di layar, atau ada iklan di sosmed gitu. Nah itu apa aja gitu yang perlu kita jual gitu. Siap. Mungkin itu dulu ya. Iya. Jadi gitu ya. Bang Diki, apalagi nih kira-kira strategi apa lagi Bang Diki? Waduh, kalau perspektif saya sih, sudut pandang saya, dengan terlaksananya giat-giat kita silaturahim kayak begini, terus terlaksananya kegiatan-kegiatan ritual keagamaan yang memang dulu pernah ada, dalam kacamata saya ini adalah salah satu bentuk manifestasi dari filosofi keadaan kehidupan leluhur kita di masa lalu. Dalam artian ya inilah keteguhan iman mereka, ketauhidan, kuat dalam beragama, capek dalam beragama, dan kita alhamdulillah masih bisa menikmati, masih bisa merasakan betul frekuensi energi dari mereka yang ditularkan dari mereka, yang saya selalu bilang mereka orang-orang mulia, kita hanya secuil meresap dari energi mereka. Mereka sudah mulia, tugas kita lah yang memuliakan diri kita gitu. Nah, ini adalah salah satu bentuk apresiasi. Kalau saya pribadi amat berterima kasih ya terkait giat-giat giat-giat event itu. Salah satu event yang mengena di samping memang kegiatan keagamaan, maulid, yasin, tahlil itu sudah ini, tetapi Nanten Temat adalah salah satu bentuk giat yang memang yang tadi saya bilang ruh ketauhidan Betawi Condet khususnya. Nah di situ pula kita akhirnya bisa merasakan frekuensi dakwah yang sama gitu, dan sudah tugas kita juga. Saya kepikiran kemarin pada saat nanti temat itu ya harus kita mulai di dalam diri kita, di keluarga kita, keluarga kecil kita. Kalau kita tidak mulai, ya apalah artinya kita melaksanakan sebuah event-event keagamaan, event-event ritual budayaan gitu. Jadi mau tidak mau itu adalah salah satu bentuk motivasi kalau menurut saya. Motivasi dari buat kita, bukan buat siapa, buat kita. Yang memang mungkin di sini ada Ponining, Bang Asep, Bang Kamil, Bang Kande yang resah zaman dalam artian kok begini ya, kok keadaan tidak sesuai dengan apa yang kita baca, kita gali, kita pelajari di masa lalu, kok nggak sesuai ya, ada apa kan gitu, resah zaman kita. Jadi saya percaya teman-teman semua, saudara-saudara saya di sini juga adalah orang-orang yang memang memasang niat yang tulus, ikhlas dakwah di jalan Allah, nanti akan mengikuti kemudahan-kemudahan insya Allah. Itu
untuk Bang Kamil. Amin. Dari kacamata saya. Makasih. Oke, terima kasih Bang Diki. Oke, Po Nining. Tadi Po Nining sempat membicarakan apa tadi udah mau dibawa ke dinas budaya atau apa tuh? Maksudnya gimana ya, Bang Po Nining? Ya, saya mau nambahin dikit ya. Sebenarnya selain, halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Ya, jadi kalau saya mau nambahin dikit gini. Tadi saya mikir gini ya. Menganten temat itu kan salah satu siklus hidup orang Betawi, kan. Sementara kita kalau nggak salah itu punya 7 siklus. 7 siklus. Siklus orang Betawi. Jadi dari sejak dia lahir, dia sejak lahir sampai dia meninggal dunia itu selalu ada upacara-upacara yang berkaitan dan selalu berkaitan dengan keislaman gitu kan, dengan religi kita. Nah, jadi mungkin nanti untuk kedepannya itu bisa kita gali juga deh yang 7. Bungkus. Bungkus Bang Asep. Ya. Sampai bedemenan ya. Bedemenan gimana? Dengan gaya Islami. Nah, Cakep. Berarti udah ada agenda nih Bang Asep. Nah, yang agenda yang pertama di bulan ini kan memang kita sudah deal ya, adalah membahas untuk nganten temat ini, ya kan? Nah, tadi saya sempat di WA atau apa ya, Po Nining sendiri bilang katanya nanti akan dibawa ke dinas budaya tuh, terkait apanya ya, Po ya? Di WA tuh. Ya, jadi gini Bang Kamil, harus kita akui bahwa tetap kita melibatkan memang institusi pemerintahan di sini, yaitu suku dinas kebudayaan. Nah, saya bersurat kepada Kasudin untuk audiens, di mana kita meluncurkan program ini kepada suku dinas kebudayaan. Ibaratnya ini sebuah simbiosis ya. Kebudayaan bisa menjadikan acara ini sebagai portofolio mereka. Nah, kita selaku penggiat bisa disupport oleh mereka dalam bentuk apapun yang mereka bisa berikan kepada kita. Seperti itu Bang Kamil. Harapannya sih ya Bang Kamil, teman-teman semua, saudara-saudara semua, bahwa acara nganten temat ini bisa menjadi bagian dari jariah kita lah. Karena tadi Bang udah bilang kita ini sebetulnya memang punya panggilan untuk, ya mungkin kita tidak mampu memperbaiki semuanya, tapi kita bisa menciptakan peluang-peluang untuk anak-anak kita, generasi khususnya di Condet ya, untuk bisa kembali kepada kearifan lokal kampungnya, yaitu ya orang Condet jauh-jauh memang dari dulu apa sih orang Condet tuh ngaji dan ngaji gitu. Belajar ilmu, adab, akhlak, akidah, dan itu kita harapkan menjadi bagian dari suatu upaya mentamengi anak-anak kita dari bombardirnya bentuk-bentuk modernisasi yang salah kaprah. Bukan kita tuh alergi dengan modernisasi atau teknologi, tidak. Itu ibarat pisau bermata dua, memang tergantung bagaimana kita menyikapinya. Tapi paling tidak memang anak-anak kita tuh harus diawasi dan dibekali gitu. Intinya bekalnya apa? Ya agama, dan agama itu ya Quran sebagai bentengnya anak-anak kita, kayak gitu. Mudah-mudahan ya harapan kita nanti, harapan saya Bang Kamil, bila ini berjalan, Allah ridho, alim ulama, para aulia, sesepuh Condet, dengan berkah mereka ini bisa berjalan lancar. Bukan suatu kebanggaan buat saya, bukan, tapi ini menjadikan kita semua yang ini sebagai itu ladang amal baik gitu loh Bang. Mudah-mudahan kita tercapai gitu ya. Amin. Ya, sesuai tadi Bang Diki bilang apa, keresahan kita kali ya, keresahan kita bersama ya. Iya. Oke. Jadi waktunya tinggal 10 menit lagi ya. Masih lama. Jadi ininya apa nih untuk
kan kita mau menghadapi ya apa ke dinas budaya itu, berarti kita paparan. Kira-kira apa nih yang akan kita siapkan nih? Yang pasti gini aja, apa yang mau kita lakukan kayak tadi buklet segala macam ya itu kita paparkan. Hilang suaranya. Tapi yang tadi Bang Asep bilang ada PR bersama. Siklus kehidupan condet kan memang kalau bisa bilang mungkin secara Betawi umum itu sama, tetapi ada yang spesial di condet yang memang belum digali gitu, belum ditelisik lebih dalam lagi. Nah itu Bang Asep lebih paham dan tuh siklus kehidupan Betawi condet dari dia lahir sampai meninggal itu. Nanti Temat adalah salah satu dari sebuah siklusnya. Nah ini juga menarik pada saat nanti dipaparkan atau mungkin ya diritualkan lagi sama seperti entah bentuknya event seperti apa. Nah ini juga menarik buat ke depannya. Jadi ya penjagaan benteng budaya Betawi condet ya kita udah bisa mulai gitu. Dan bukan hanya sebatas seremonial tampilan belaka, tapi ada ruhnya itu sih depannya. Jadi ya yang harus kita laksanakan benar tadi kata Bang Kandai, gimana sponsorship segala macam itu juga perlu kita pikirkan untuk gerak kita diatur deh. Saya percaya semuanya orang-orang bisnis, ada orang bisnis, ada orang broadcast, ada penulis, ada pelopor, ada provokator. Saya provokator. Ya saya kira juga sudah mulai merucut ya. Kira-kira nanti untuk minggu depan kita udah dapat apa nih ininya nih, progresnya kira-kira apa nih? Yang jelas kan hari ini itu bicarakan apa, satu tadi tujuannya membangkitkan kembali kebudayaan religius Betawi condet yang sudah punah. Terus kedua melestarikan kebudayaan Nganten Temat. Tiga mensiarkan kembali Nganten Temat di masyarakat, ya kan? Terus empat menjadikan program pemerintah untuk pelestarian kebudayaan religius Betawi yang sudah punah. Terus menciptakan generasi Qurani yang mengedepankan akhlak yang terpuji, terus membentengi anak-anak kita dari perkembangan zaman dan teknologi yang semakin merajalela dalam tanda kutip ya. Dan ketujuh apa tuh? Menjadi apa lagi nih Bang Kandai nih? Belum kelar nih tulisannya Bang Kandai ini. Banyak. Jadi banyak lagi, tapi ini menarik, kita ikutin aja perkembangan situasi kondisi ekonomi sosial politik yang di Jakarta. Nanti menyesuaikan aja isu-isunya. Obrolan kita seperti apa podcastnya itu mengalir. Bisa aja nanti kita podcast dengan para tokoh-tokoh senior atau para budayawan, atau sama orang-orang yang untouchable yang tidak tersentuh, tetapi dia memang orang Betawi yang memang kehidupannya mungkin prihatin segala macam. Apa sih sebenarnya? Bangga gak sih kalian sebagai Betawi condet? Nah, itu kan terkadang jadi bagian dari dinamika sosial kita yang memang tidak tersentuh. Kita tahu selama ini yang hadir dalam panggung-panggung sosial budaya itu kan hanya orang-orang yang memang mau tampil, tapi jangan lupa ada juga orang-orang yang memang bersembunyi, dia segan, dia malu, dia terpuruk, dia kebutuhannya lebih mendesak. Nah ini perlu kita dalami juga. Jadi paling tidak ini bagian dari empati kita, rasa empati kita kepada saudara-saudari condet itu sih. Berarti sesuai rencana ya, minggu depan adalah memanggil guru atau tokoh ya, rencananya begitu ya kemarin ya, kita ajak podcast ya. Boleh mungkin boleh juga minggu depan kita pelaku dulu ya. Kayaknya kalau pelaku yang memang menentukan teman gitu. Nanti setelah pelaku boleh kita panggil dulu juga tokoh masyarakat yang memang pernah terlibat atau memang pernah kayak gitu. Oke. Saya pikir yang ada di sini kita Zoom meeting juga udah pelakunya Bang Asep. Gimana ditanya bagaimana sih keluh kesahnya Bang Asep selama ini mendefinisikan Betawi gitu. Bang Kandai selaku pelaku bisnis Bang Kamil, Pon Ining, dan saya juga itu juga oke kalau digali lebih dalam. Pelakunya kudu nyari yang tersembunyi itu Bang. Kalau kita kan udah nongol nih, iya nggak? Iya, paling tidak kan ada suara-suara dari kita, suara hati kita yang memang agak concern, nah harus dikeluarkan juga. Jadi paling tidak ini loh, kenapa kami begini, ya karena kami begini gitu. Itu boleh explore aja, tidak harus yang gimana-gimana. Ya, intinya
Wawancara Bang Asep juga tuh nggak kelar-kelar dikitnya. Dia banyak curhatnya sama Betawi sih. Tapi menarik sih Bang Andai bahwa sebetulnya acara ini nih jarang loh, baru mungkin kita tuh rising star lah di sini ya. Makanya santai, tapi nanti memang mungkin Bang Kamil mungkin sebenarnya menarik karena yang dia nggak cuma condet aja, dan yang menarik itu orang-orang yang sebetulnya perlu digali sebagai orang Betawi. Mungkin ya itu tadi dengan keterbukaannya dia, dengan tampil, padahal dia punya potensi, itu menarik. Bisa kita mengambil dari berbagai sumber sehingga benar bisa ke beberapa titik, cuma satu titik aja. Itu menarik tuh Bang Kamil. Boleh juga. Iya. Dan jangan lupa, Nining, tidak harus Betawi. Kita di Jakarta, kita pengen dengar opini mereka-mereka yang memang berhasil di Jakarta atau bahkan kelam di Jakarta, itu juga boleh nanti. Oh iya, jadi ya betul. Kalau misalnya bicara Betawi itu memblok ya. Tapi kalau seluruh orang memang merasakan bagaimana kehidupan Betawi, bagaimana kehidupan Jakarta, itu akan menarik sehingga podcast ini makin berkembang. Iya, karena saya pikir ini juga harus ada solusi ke depannya. Misalkan dari FBM kan biasa di Care Project itu bagaimana berbagi, di RKC, Bang Kandai juga Jakarta Bahagia, Bang Asep juga. Nah ini juga perlu kita kolaborasikan. Jadi yang tadi Bang Kandai bilang frekuensinya sama, akhirnya hasrat-hasrat terpendam kita tuh bisa tersalurkan terus gitu. Dalam artian, oh ya kita juga harus berbagi loh. Oh ya kita juga harus beropini loh. Oh ya kita juga harus menulis loh gitu. Oh kita juga harus berliterasi loh gitu. Berpolitik loh gitu. Itu perlu kita samakan persepsi di awal. Tapi saya pikir ini juga udah mulai menemukan kesamaan, ya tinggal nanti tema-tema aja yang dihantam kayak apa itu. Nggak harus banyak kepala, yang penting jalan gitu. Kuncinya di situ. Tema yang menarik ini mungkin tema-tema up to date yang menjadi sesuatu yang nggak mungkin gitu. Itu kan bisa juga yaitu sosial kemasyarakatan. Itu juga menarik menjadi bagian dari Bang Andai, dia mau ngomong apa Bang Andai? Ya, paling aku ada strategi nih ya, beberapa waktu dekat ya sudah komunikasi dengan ya ini kaitannya dengan ya bisa dikatakan orang yang punya intens dengan anak-anak maupun generasi ya kan. Yang pertama kemarin kita udah komunikasi dengan Bunda Neno ya kan, terus sama rumah gua itu dengan Dik Doang. Artinya apa? Kita nanti kapan waktu kita bisa ke sana Bang Kamil untuk yang pertama selain kita mempromosikan podcast kita, kedua terkait diskusi terkait nganten tempat generasi generasi muda gitu. Itu ada arah ke sana juga Bang Kamil. Maksudnya misalnya kita silaturahim ya nanti ke Mbak Neno, dia kan punya sekolah anak-anak. Jadi juga kansnya itu lebih kepada ibu-ibu terhadap anak-anak zaman now ya kan. Terus ada juga Dik Doang. Dik Doang ini seorang yang dulunya seniman tapi sekarang ini lebih ke dakwah gitu. Sekarang udah religi, dia udah religius, dia udah sufi, dia udah seorang sufi itu. Nah maksudnya kita ke sana cuma ngopi aja Bang Kamil, ngopi tapi sambil ngobrol santai. Jadi nanti di situ kita ya bukan kita undang secara langsung tapi kita ya ngopi bareng lah ya. Kita lihat wawancara ya podcast di tempat juga nggak apa-apa ya, podcast di tempat gitu deh, kayak dulu kita acara Ramadan bagian dia siapapun terbuka gitu. Ketika kita ngopi di sana, dia nongkrong, udah ngobrol santai aja, nggak tanpa kita undang, tanpa kita secara secara khusus gitu, enggak. Jadi langsung aja otodidak dia bicara, nanti kita bicara, inisiator Bu Nining cerita, udah ngalir gitu kan.
Nah itu salah satu strategi buat ya memperkenalkan paling tidak podcast kita, atau ya salah satu tanggapan atau masukan juga dari orang luar juga gitu, selain orang condet gitu Bang Diki atau Bang Iya, Alu. makanya kan tadi Ane bilang nggak usah khawatir di sini sama link, tinggal kita sebagai tim merumuskan apa yang mesti kita rumuskan untuk memaparkan gitu doang, memprovokasi, menularkan virus-virus gitu gimana caranya. Nah kita harus solid di situ. Capeknya kita di rumusan pada saat ketemu ini apa sih konsep yang mau kita sampaikan, ya gitu-gitu aja yang cakep gitu. Jadi jangan hanya sebatas kita ketemu udah tanpa ada ini gitu. Jadi ketemu tuh kita udah bawa bungkusan, maksudnya kan gitu. Nah itu yang perlu kita agak sedikit keras berpikir lah, selaku insya Allah kita semua ini udah jadi satu tim dakwah, ya udah tinggal kita ke depannya. Makanya kalau udah bicara link sih aneh merem, alhamdulillah. Kalau urusan itu sih tinggal kita mau nggak agak sedikit memporsir pemikiran kita nih untuk merumuskan hal-hal yang mesti kita laksanakan, udah gitu. Ya, aman. Kira-kira cukup ya, udah lewat nih 8 menit. Nanti paling pembicaraan lebih lanjutnya kita bisa kopi darat aja ya, terkait nanti penghargaan terhadap pembicara itu nanti kita berupa apa, kita bicaranya di darat aja ya Bang ya. Ya sama mungkin masukan ya Bang Kamil ya, setiap kita diskusi paling tidak ada notulensi nih, siapa kira-kira nih notulensi nih? Bang Kamil aja kali ya. Kan udah direkam iya. Live. Iya. Udah direkam live. Ntar tinggal didengerin ulang. Ini itu untuk internal. Poinnya. Untuk internal kita aja supaya update-nya besok ada tambahan, jadi nggak ngulang-ngulang yang sudah kita ucap lah, paling tidak. Memang perlu itu, makanya kita perlunya nanti Kamil ada sekretaris pribadinya di antara. Nah, menularkan itu kudu kita cari tuh orangnya itu, siapa yang bisa kita ajak ya. Oke. Paling begitu ya. Iya, saya kira cukup sekian ya Bang Diki ya. Bang Diki tadi udah buka, sekarang siapa yang mau nutup? Bu Nining. Bunda Nining. Bunda